Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Agung Ayu Indra Iswari, guru biologi di SMA Negeri 2 Semarapura, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran model luring dengan model pembelajaran problem based learning pada materi gangguan atau kelainan sistem gerak dan teknologi untuk mengatasi gangguan atau kelainan pada sistem gerak tersebut. Selamat menyaksikan. Berdiri. Aturan panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran biologi. Sebelum itu, Ibu ingin presensi. Apakah ada yang tidak masuk? Ada ya? Sebentar Ibu presensi. Siapa yang tidak masuk? Dewa Ananda. Kenapa? Izin kemana? Acara keluarga. Ada lagi? Satu orang aja. Ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu lihat di sini ada yang kurang bersemangat ya. Ya, kita lakukan ice breaking dulu ya. Silakan kalian semua bangun. Ibu yang pimpin ya. Kita akan lakukan tepuk semangat supaya yang kurang bersemangat menjadi bersemangat dan yang sudah bersemangat bisa lebih semangat dan menularkan semangatnya kepada yang kurang semangat. Tepuk semangat. Sistem gerak. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir untuk materi sistem gerak ya. Ibu ingin memberikan kalian apersepsi. Ibu akan memberikan apersepsi ya, bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian di sini yang pernah mengalami patah tulang? Ada. Ada? Ada ya? Patah tulang bagian mana? Oh, lengan kiri. Kemudian sekarang sudah bisa normal kembali ya. Jadi katanya ada ini pernah patah tulang dan sekarang sudah bisa beraktivitas normal kembali ya pada lengannya. Sekarang coba kalian kaitkan bagaimana Adel ya yang dulunya patah tulang sekarang sudah bisa beraktivitas normal kembali. Kira-kira apa ya kaitannya dengan struktur tulang yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya Widya? Ya karena adanya struktur tulang yang berupa satu lager ya yang akan menyambung tulang. Oke, tepuk tangan ya.
sistem gerak, yaitu pada submateri gangguan atau kelainan sistem gerak. Manfaatnya itu kalian mengetahui apa saja yang termasuk gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Dan penting kalian pelajari ketika nanti kalian mengalami gangguan pada sistem gerak, kalian juga dapat nanti menentukan teknologi yang tepat untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak tersebut. Untuk kali ini hanya dua sub, yaitu gangguan atau kelainan sistem gerak dan teknologi untuk mengatasi gangguan atau kelainan sistem gerak tersebut. Untuk nanti di akhir kita akan melakukan penilaian melalui aplikasi Quizzes ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai untuk pertemuan kali ini itu ada 4 ya. Yang pertama, menganalisis gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Yang kedua, mengidentifikasi teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Yang ketiga, mengaitkan teknologi yang tepat dengan gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Sekarang kita akan menonton video ya. Nanti melalui video ini kalian akan mencari permasalahannya dan menentukan solusinya. Video ini adalah salah satu materi yang terdapat di LKPD. Kita akan menonton video ini secara bersama-sama. Silakan diperhatikan. Adera, namanya cukup sombong. Negara Sebat Santung ini adalah legenda olahraga di Indonesia. Namun, siapa yang mengira jika Mister Asia dengan puluhan penghargaan nasional dan internasional ini dulunya seorang bocah cungkring. Dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1970 dengan nama lengkap I Gusti Agung Kusuma Yuda Rahim. Waktu umur 10 tahun, berat saya 25 kilo ya. Saya memang dari dulu pengen punya badan seperti Bruce Lee gitu. Dari dulu mungkin ingin supaya lebih atletis karena saya merasa kurus gitu. Kecintaan pada olahraga telah menumbuhkan semangat juang pada Adera yang kecil untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah. Dari banyak olahraga yang telah digelutinya sejak remaja, Adera semakin menaruh minat lebih pada olahraga olah tubuh, binaraga. Saya latihan bisa sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali. Orang bilang, disiplinnya dari mana? Kok bisa latihan terus? Saya latihan terus saja. Pada saat menjelang pertandingan, tidak ada perubahan apa-apa bagi saya. Yang ada hanya perubahan fokus saja. Pada saat dimana saya menjadi lebih berfokus pada saat 1 bulan atau 2 bulan sebelum pertandingan untuk mempersiapkan mental saya pada pertandingan itu sendiri. Pada saat dimana kita bisa bertanding di kejuaraan internasional seperti kejuaraan dunia yang saya lakukan misalnya di Amerika Serikat ya, tahun 2000, pada saat dimana saya bertanding di New York dan California,
menurut saya gimana saya membawa nama baik Indonesia di sebuah negara yang begitu besar dan maju, dan yang menang adalah kita sebagai seorang Indonesia gitu, dari mungkin negara yang baru berkembang gitu ya. Mungkin tentu rasanya luar biasa sekali gitu, terlepas daripada kemenangan saya mungkin di Asia atau di Asia Tenggara juga adalah satu hal yang saya syukuri, karena bagaimanapun juga semua kemenangan itu pasti memiliki kesan yang sama gitu. Ya, itu tadi videonya ya. Kalian tahu siapa yang ada di video itu? Siapa? Aderai. Ada yang ngefans mungkin sama Aderai? Oh, ada ya? Proses pembelajaran kita sama seperti sebelumnya. Untuk sekarang, kalian silakan membentuk kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kelompok sebelumnya. Seperti biasa, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Silakan dicari kelompoknya. Pelan-pelan ya. Sudah semua ya mendapat kelompok? Ibu akan bagikan LKPD-nya. 1 LKPD untuk 1 kelompok. Silakan dilengkapi dulu nama dan nomor absennya. Jangan sampai salah ya nomor absennya. Silakan dilengkapi dulu, dibaca ya petunjuknya. Di sana sudah lengkap pada LKPD. Silakan dibaca kembali PK, di sana sudah lengkap pada LKPD. Selanjutnya kalian bisa menulis permasalahan yang kalian dapatkan dari menonton video Aderai tadi. Kemudian kalian bisa lanjutkan, di sana juga ada artikel yang mengenai osteoporosis dan ada gambar mengenai asam urat. Itu kalian kerjakan ya. Kalian cari permasalahan. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber ya. Ibu sudah mengirimkan juga materi ajar ya pada LMS Psikologi, itu bisa dibuka. Kalian juga bisa memanfaatkan buku paketnya. Ya, di sana pasti ada ya.
cairkan ya. Silakan semuanya mencari ya dari berbagai literatur. Manfaatkan HP-nya untuk sebagai sumber belajar. Jangan membuka yang lain ya. Oh ya, silakan. Banyak pertanyaan dari sana. Udah ya, nggak ada masalah? Udah? Ada permasalahan? Sudah dapat berapa masalah? Oh iya, silakan dilanjutkan. Silakan boleh berbagi ya, biar tidak satu aja yang menulis. Sudah ada yang sampai di solusi ya? Menemukan masalah, silakan dilanjutkan. Kalau ada yang kurang yakin ya, silakan dibicarakan dengan teman satu kelompoknya. Saya seperti ini solusinya, kira-kira benar tidak? Setuju tidak? Setuju gitu silakan ditulis. Kalau tidak setuju silakan dicari ya sampai menemukan solusi yang paling tepat. Semua sepertinya tidak ada masalah ya. Kalian sudah terbiasa menggunakan LKPD dengan model PBL, Problem Based Learning. Kalian sudah mulai jenuh? Sudah mulai jenuh? Kita ice breaking dulu ya. Silakan dihentikan sejenak aktivitasnya. Kalian bisa berdiri. Silakan berdiri. Sudah berdiri ya semuanya ya? Sudah. Bisa regangkan pinggangnya mungkin sedikit, tangannya yang tadi lelah menulis. Kita akan mulai ice breakingnya, ibu yang pemimpin. Kita akan lakukan tepuk pagi, siang, dan malam. Ketika ibu katakan pagi, kalian tepuk 1 kali, siang 2 kali, malam setengah. Ya, malam-malam tidak boleh. Siap? Siap. Kalian bisa konsentrasi ya. Ibu yang memimpin. Ibu mulai ya. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Iya, masih ada yang salah ya. Berarti kurang konsentrasi. Kita ulang lagi ya. Konsentrasi. Pagi, siang, pagi, pagi, siang, pagi, malam. Masih ada lagi ya. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, 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 siang, malam. Ya, ibu lihat sekarang sudah tidak ada yang salah ya. Berarti konsentrasi kalian sudah kembali lagi. Sekarang kalian silakan duduk dan lanjutkan untuk mengerjakan yang kami berikan.
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Bu, lagi dikit. Oh, lagi dikit ya. Ibu beri waktu lagi 5 menit ya. Setelah ini kita presentasi. Sudah selesai semuanya? Sudah? Dijawab dong. Sudah? Sudah siap presentasi berarti ya? Semua kelompok ya harus dapat presentasi. Ya? Ada yang tanyakan? Kita akan mulai dari video Aderai ya. Kelompok mana yang mau presentasi untuk video Aderai? Kelompok 1 ya? Iya, silakan maju ke depan, maskernya boleh dibuka ya supaya jelas nanti suaranya. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masalah yang kami temukan serta solusi yang sudah kami temukan dari video yang sudah tadi ditayangkan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Sari, nomor absen 29. Saya Adelia, nomor absen 7. Saya Naomi Suririna dari Diana, nomor absen 3. Saya Gibran Margita, saya 17. Saya Kesimpulan Agung Sulawesi nomor absen 14. Dikeraskan sedikit suaranya. Jadi permasalahannya akan dibacakan oleh teman saya. Dikeraskan suaranya sedikit ya. Permasalahan yang kami dapat ada 2. Yang pertama, apakah pembesaran otot merupakan gangguan otot? Mengapa? Yang kedua adalah mengapa akan Aderai yang dulunya kecil bisa menjadi besar seperti sekarang? Baik, Ismi, saya sekarang akan membacakan solusi dari permasalahan 1, yaitu apakah pembesaran otot merupakan gangguan otot? Mengapa? Jadi, solusi yang sudah kami dapat, ya, pembesaran otot yang dialami oleh Aderai merupakan gangguan pada otot. Pembesaran otot bisa dikatakan gangguan karena adanya kelebihan ukuran maupun massa otot dari yang seharusnya. Itu solusi dari permasalahan 1. Kemudian solusi dari permasalahan 2 akan dijelaskan oleh teman saya Ada. Untuk solusi permasalahan yang kedua yaitu permasalahannya mengapa otot Aderai yang dulunya kecil bisa menjadi besar seperti sekarang. Solusinya, otot Aderai bisa menjadi besar seperti sekarang karena otot tersebut terus dilatih secara rutin sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan dan pertumbuhan sel otot. Pembesaran otot tersebut merupakan adaptasi dari latihan kekuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Baik, itu permasalahan serta solusi dari kelompok kami, kelompok 1. Apakah dari kalian ada yang mau bertanya atau menyanggah permasalahan dari kami? Ada yang bertanya atau menambahkan? Kelompok DWD. Oh iya, kelompok DOD. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gede Agama itu nomor absen 9. Di sini saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa nama gangguan otot yang membesar seperti Aderai? Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kelompok 3. Di sini kami akan jawab. Yang menjawab adalah Kinana. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Anda. Jelaskan sedikit suaranya. Otot seperti Aderai disebut hipertrofi otot. Bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Ya, itu berarti pertanyaannya apa ya? Pakai nama
yang membesar, namanya hipertrofi otot. Sudah dijawab betul oleh kelompoknya Ratna. Kelompok lain, apa ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ya, kelompoknya Divano, kelompok 2 ya. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Redi Fatma Mahendra, nomor urut 19. Di sini saya akan menambahkan permasalahan dan solusi. Bagaimana proses otot adirai menjadi besar dan kekal? Solusinya, otot akan mulai terbentuk setelah melakukan aktivitas fisik yang cukup berat. Contohnya seperti latihan kekuatan. Setelah melakukan kegiatan tersebut, otot akan mengalami kerusakan mikroskopis sehingga memicu tubuh untuk membangun jaringan baru di lokasi otot yang rusak. Perbaikan tersebut diperbaiki oleh tubuh saat tidur. Tubuh akan melakukan pertahanan diri sehingga nantinya terbiasa dengan kondisi tersebut. Dengan melakukan hal ini berulang kali, maka otot akan beradaptasi dengan tubuh dalam ukuran dan kekuatan yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu dari kelompok Divano. Ada lagi? Ada yang berbeda lagi? Hampir sama ya berarti ya semuanya ya. Kalau begitu kelompok 1 silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Presentasi dari kami sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parang Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Sudah membuat permasalahan tentang adirai ya, itu adalah hipertrofi otot ya. Ibu akan memberikan penguatan ya. Sebelumnya mungkin kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Sudah ya, tadi kalian sudah berkelompok mengerjakan LKPD. LKPD-nya silakan dikumpul dulu ya. Tiga, 4, 5. Nah ya, jadi sudah semua mengumpul ya LKPD. Nanti akan ibu nilai. Sekarang ibu akan memberikan penguatan. Berdasarkan presentasi kalian tadi, itu sebenarnya sudah mewakili ya semua materi gangguan pada sistem gerak. Begitu juga teknologi untuk mengatasi sistem gerak tersebut. Jadi memang kalian sudah berdiskusi dengan baik ya, artinya karena sudah hampir tercapai semuanya ya IPK dari pembelajaran kita hari ini. Ibu hanya memberikan sedikit penguatan ya. Sebelum nanti kuis, bisa dilihat pada PowerPoint-nya ada beberapa gangguan yang terdapat pada sistem gerak kita. Yang pertama itu ada pada tulang. Dilihat di gambar ada yang namanya fraktura patah tulang. Yang kedua ada osteoporosis, tadi sudah kita bahas ya, itu karena kekurangan kalsium. Yang disebut silent disease sudah terbahas juga. Yang ketiga itu adalah fisura atau retak tulang. Kemudian kalian lihat gambar di bawah, itu ada permasalahan pada tulang belakang ya. Ini ada 3 kelainan pada tulang belakang. Ada lordosis, itu tulang belakangnya terlalu ke depan ya, condong ke depan. Kemudian skoliosis, tulang belakangnya ke samping. Dan ada kifosis, itu tulang belakangnya ke belakang ya, atau bungkuk ya. Jadi itu gangguan pada tulang. Dan kalian juga sudah membahas tadi ya, lebih banyak. Yang kedua ada yang gangguan pada sendi. Itu ada dislokasi, pergeseran ya, jadi pergeseran lokasi sendi dari yang semula. Ada ankylosis ya, ini bisa dikatakan penyatuan ya, penyatuan sendi sehingga sulit digerakkan. Ada keseleo atau terkilir. Nah, pernah ya kalian mengalami keseleo atau terkilir ini? Nah, maksudnya itu jadinya
artinya terganggunya jaringan penghubungnya ya pada sendi. Yang ketiga itu adalah gangguan pada otot. Ini ada atrofi otot. Atrofi otot ini kebalikan dari hipertrofi otot. Jadi atrofi otot itu ototnya mengecil dari ukuran yang seharusnya. Kemudian hipertrofi yang tadi sudah kita bahas ya, kalian bahas semua, sudah menonton video lewat Binaragawan Aderai. Itu ototnya membesar ya. Kita mengatakan itu gangguan karena terjadi nanti pembesaran ya ukuran massa dari ukuran otot yang seharusnya, dan pada saat proses itu kan terdapat jaringan yang rusak. Yang ketiga ada kejang otot ya. Itu ototnya biasanya kalau digunakan terus menerus ya, jadi dia kejang atau kaku. Yang keempat ada kaku leher atau stiff. Ini biasanya leher kalian itu susah digerakkan, kaku, bisa kemungkinan disebabkan karena salah tidur. Selanjutnya dilihat ada teknologi untuk mengatasi gangguan sistem gerak, itu ada gambarnya. Kalian lihat yang pertama itu kira-kira gambar apa ya? Kursi roda tadi sudah dibahas, mengatasi lumpuh ya, cacat kaki. Kemudian yang kedua itu ada penanggulangan kaki yang bentuk O ya, jadi supaya kakinya tidak berbentuk O, supaya lurus. Yang ketiga itu ada tangan bionik ya. Yang keempat di bawahnya itu ada kemoterapi ya, untuk pengobatan kanker atau tumor tulang. Yang kelima itu ada pemasangan gips, biasanya untuk yang patah tulang. Dan masih banyak lagi sudah kalian bahas tadi. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah jelas? Kita sampai pada simpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ratna, silakan. Silakan buka maskernya. Perkenalkan, nama saya Lestari, nomor 29. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari saya yaitu teknologi untuk mengatasi gangguan sistem gerak itu ada 6. Yang pertama pemasangan gips, pembedahan internal, dan pembidaian untuk mengatasi patah tulang. Yang kedua homoterapi atau radioterapi untuk mengatasi kanker. Yang ketiga tangan bionik untuk mengatasi cacat tangan. Yang keempat kaki bionik untuk mengatasi cacat kaki. Yang kelima ada kursi roda untuk mengatasi kelumpuhan. Dan yang keenam ada implan untuk mengatasi gangguan tulang belakang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan ya. Dari Ratna, ada yang mau menambahkan? Adivano ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ketua Agus Redi Mahendra, nomor urut 19. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran ini yaitu ada beberapa gangguan atau kelainan dari sistem gerak ini. Yang pertama ada gangguan pada otot seperti patah tulang, kanker tulang, dan retak pada tulang. Nah, selanjutnya ada juga kelainan dari tulang belakang seperti lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, dan selanjutnya ada gangguan pada otot seperti eutrofi otot, hipertrofi otot, dan kejang otot, dan juga ada kaku leher. Nah, selanjutnya yang terakhir ada gangguan pada persendian seperti asam urat, dislokasi, dan terkilir. Sekian dari saya, terima kasih. Ibu perbaiki sedikit ya, yang tadi itu yang pertama gangguan pada tulang ya, patah tulang. Nah, mungkin salah tadi bilangnya ya, kebelibet sedikit otot bilang ya. Jadi itu ada yang menambahkan lagi? Sudah pas, saya tepuk tangan dulu ya. Jadi simpulan sudah, sekarang kita akan ke tes formatif. Silakan bukunya ditutup dulu ya, HP-nya dikeluarkan. Kita akan
menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan duduknya, jangan terlalu dekat-dekat ya, masker semua digunakan. Ibu sudah kirimkan ya link Quizzesnya, silakan kalian join. Ibu sudah kirim ke grup WhatsApp, silakan dibuka, langsung join. Gunakan nama kalian ya sebenarnya ya. Gunakan nama yang sebenarnya, silakan diisi absennya juga biar gampang ibu nilai. Kuisnya sudah ibu mulai ya. Kalian di sana bisa menggunakan bantuan. Kita menggunakan mode game di sana. Ini baru 7 ya, 7 peserta. Iya, sudah mulai, silakan langsung. Silakan langsung dijawab. Sudah ada 13 peserta. Kerjakan sendiri ya, jangan mencontek. Silakan dikerjakan dengan benar ya. Ini belum ada yang selesai ternyata ya. Kerjakan sendiri ya, baca dengan benar. Ini sudah ada yang betul semua. Sudah selesai. Sudah dikerjakan ya. Baca hati-hati soalnya. Sudah banyak yang selesai ya? Lagi beberapa yang belum. Sudah selesai? Sudah muncul nilainya ya? Lagi berapa yang belum ini? Ya, silakan dilanjutkan. Sudah? Ini sudah terlihat ya hasilnya ya, ada yang benar semua. Ya. Oke, silakan kembali dikerjakan. Sudah semua selesai ya? Sekarang kalian bisa mengisi kuesioner ya. Ini sudah ibu dapatkan nilai tertinggi, nanti ibu akan bacakan. Ya, ibu akan kirimkan sekarang link kuesionernya. Silakan dibuka ya, jawab apa adanya. Sudah terkirim, silakan dibuka Google Form-nya. Silakan diisi. Silakan diisi nama kalian ya, yang benar namanya. Ini
Bisa ya semua ya mulai kuesionernya. Ya, yang belum. Sudah selesai ya semua mengerjakan kuesioner? Sekarang Ibu akan memberikan penghargaan ya kepada kelompok terbaik dan nilai tertinggi yang kuis tadi. Kelompok terbaik itu adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan perwakilan kelompoknya. Silakan maju kelompok 3. Kelompoknya Dewa Ananda. Silakan maju siapa aja boleh ya. Nilai tertinggi ya. Ini didapat oleh Divano ya. Dengan nilai 5.700. Betul semua ya. Lo akan berikan penghargaan. Jadi kalian nanti bisa bertanya kepada temannya ya supaya bisa mengikuti jejak temannya mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi kelompok terbaik. Tepuk tangannya ya. Pembelajaran hari ini ya sudah kita lakukan gangguan dan teknologi untuk mengatasi sistem gerak. Pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan harian. Persiapkan diri kalian baca materinya dengan baik. Kalian bisa pelajari dengan baik semua yang sudah kita pelajari ya dari pertemuan sebelumnya. Ibu harap kalian itu akan selalu terus belajar ya, karena orang yang tidak pernah berhenti belajar itulah pemilik masa depan. Kita akhiri pertemuan hari ini. Berdiri. Lalu mengakhiri pembelajaran, selanjutnya kita berdoa. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai.